Sampurasun para sadulur dimanapun Anda berada. Iya. Sebelumnya Mr. Slebor mau ngomong dulu nih, seperti tayangan Mr. Slebor yang lalu-lalu. Buat yang keras kepala, egosentris, dan cara berpikirnya sempit, mohon ditutup tayangan Mr. Slebor. Karena kenapa? Nggak bakal ngerti, pusing nanti buat kalian. Tayangan Mr. Slebor hanya bisa dilihat dan ditonton bagi mereka yang punya berpikirnya luas atau cakrawala berpikirnya tidak sempit. Kalau sempit, kasihan, nanti pusing kepalanya. Kalau udah pusing, nyari obatnya yang susah. Kalau obat sakit kepala biasa banyak tuh obat-obat warungnya tuh. Tapi kalau misalkan tontonan Mr. Slebor, ini bakal musingin banget. Dan susah, obatnya itu susah dicari. Kecuali obatnya yang membuka cakrawala berpikirnya, itu obatnya. Kalau sempit, selesai. Dan buat para sadulur yang sejalur dengan Mr. Slebor, yang merasa satu perjalanan dengan Mr. Slebor, ya kan, tolong bantu channel ini subscribe, like, dan share kemana-mana. Pesannya, kesannya minta dukungan, padahal memang perlu dukungan biar tayangan Mr. Slebor banyak ditonton sama para sadulur kita. Mudah-mudahan tayangan Mr. Slebor ini banyak membawa pesan-pesan yang moral, pesan-pesan yang bagus. Semoga itu harapan Mr. Slebor. Baik para sadulur, ya kan, kita masuk materi. Mr. Slebor sering ketemu orang gitu. Mr. Slebor tanya, apa yang dicari dalam hidup? Jawabannya umum, semuanya mencari keridhaan Sang Pencipta. Ini keren dan luar biasa menurut Mr. Slebor. Mencari keridhaannya Sang Pencipta, ya kan? Maka dengan banyak berbagai cara, ya kan, para insan-insan hidup ini, manusia-manusia ini, bagaimana caranya menemukan Sang Pencipta itu tadi. Begitu nggak para sadulur? Iya, begitu. Ada yang dengan ritual, ada yang dengan macam-macam tuh cara-caranya. Ada yang jadi spiritual. Ada juga yang jadi ya apa aja lah, judulnya bisa menemukan Sang Penciptanya. Ada yang ke gunung, ada yang ke laut, ada yang ke lembah-lembah, ada yang ke goa-goa. Hanya pertanyaannya, ketemu belum? Kalau belum ketemu, berarti ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, ayo balik lagi. Balik lagi ke titik nol. Balik lagi ke titik nol, ke titik awal. Supaya perjalanan kita bisa dirinci dari mana kesalahan kita itu didapat, ya kan. Kalau kesalahannya kita rinci lagi, flashback lagi, ya kan, maka kita akan telah lagi di mana kesalahannya perjalanan kita. Kok sampai tidak menemukan di mana itu Sang Pencipta? Begitu nggak para sadulur? Iyalah, harus begitu. Kalau nggak begitu makin nyasarnya jauh nanti. Kan kasihan kalau nyasarnya jauh, ya kan. Buat baliknya juga jauh. Prosesnya panjang lagi. Maka sebenarnya untuk mencari Sang Pencipta itu sangat mudah sekali. Sangat mudah. Dimana para sadulur udah ketemu di mana Sang Pencipta? Belum ketemu. Udah ketemu. Ya, yang ketemu bagus. Yang belum, aduh kasihan deh. Kasihan deh. Padahal harus ketemu dulu. Tapi buat para sadulur yang di sana, yang seperjalanan, yang masih belum ketemu Sang Penciptanya di mana, sebenarnya mudah saja. Sang Pencipta adanya di kitab suci. Oh, kenapa kitab suci? Ya, kan begini. Kitab suci itu dalamnya adalah firman-firman Tuhan, atau firman-firman Allah, atau firman-firman Gusti. Begitu ya? Iya. Bahasa Indonesianya firman adalah perkataan. Ya kan? Jadi ketika para sadulur membaca kitab suci para sadulur, berarti para sadulur lagi ngapain?
Amin. Itu dia, sang pencipta lagi berbicara dengan kita. Dengerin terus telaah, biar ngerti nanti. Kalau nggak diteliti, ditelaah ya kan, dipikirin, nanti nyasar lagi. Kalau mencari sang pencipta ya udah adanya di kitab suci. Tapi yang mana kitab sucinya? Kitab sucinya nggak penting yang mana, tapi dia punya ciri khusus. Gitu. Satu, dia mempersatukan dan tidak memecah belah. Itu ciri kitab sucinya, yang mempersatukan dan tidak memecah belah. Kalau yang sadulur baca, kok ini memecah belah, berarti palsu. Kalau yang sadulur ini, kok ini jadi bikin kacau, bikin onar, wah berarti salah. Ya, itu bukan kitab suci sang pencipta. Buru-buru deh taruh tuh, cari lagi kitab sucinya yang lain. Pokoknya cirinya adalah yang mempersatukan dan tidak memecah belah. Itulah ciri kitab suci sang pencipta. Pasti para sadulur banyak yang tahu, ya kan, kitab sucinya yang mana. Pergunakan akal para sadulur, jangan egosentris. Apa aja kitab sucinya yang para sadulur, tapi cirinya adalah mempersatukan dan tidak memecah belah. Yaitu para sadulur, ya kan. Hah, Mr. Slebor kadang pengen ketawa ngomongin ABCD di konten Mr. Slebor, yang nontonnya dikit-dikit. Begitu ngebahas siapa Satria Piningit, yang nontonnya langsung ribuan. Hey, ada apa? Ada apa? Why? Berarti semua lagi nunggu Satria Piningit. Nih, begitu kan? Begitu. Di konten yang lalu, Mr. Slebor udah berapa kali menjelaskan bahwa Satria Piningit, kenapa dibilang Satria? Manusia dibilang Satria adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya. Tapi Piningit dari kata pilihan atau terpilih, dan dipingit. Kalau kita menikah itu harus ada namanya proses dipingit. Itu orang-orang dulu nggak boleh keluar, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Berarti pingit itu dibatasi. Dibatasinya dengan apa? Yaitu dengan hukum dan ketetapan dari sang pencipta itu tadi. Kalau tidak dibatasi, buah kacau balau. Maka Satria Piningit adalah orang yang mampu, manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan, juga dibatasi dengan hukum sang penciptanya. Begitu nggak para sadulur? Iya, maka dia menjadi orang yang terpilih. Gitu. Hari ini banyak beredar bahwa Satria Piningit itu adalah tersembunyi, disembunyikan. Tersembunyi dari mana? Disembunyikan oleh siapa? Satria Piningit ini tidak tersembunyi dan tidak menyembunyikan diri. Hanya sayangnya banyak yang tidak mengerti siapa itu Satria Piningit. Nih, kalau mau mengerti siapa Satria Piningit, baca tuh kitab sucinya. Baca kitab sucinya. Maka para sadulur akan menemukan siapa Satria Piningit itu. Bisa jadi diri sadulur, atau bisa jadi teman sadulur, tetangga sadulur, atau siapa saja, bisa saja. Tapi cirinya adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan, serta dibatasi. Dibatasi oleh apa? Oleh hukum dan ketetapan dari sang pencipta. Hukum dan ketetapan penciptanya ada di mana? Jelas, semua dijelaskan di kitab suci. Balik lagi, kitab suci yang mana? Kenali kitab suci yang asli dari sang pencipta, yaitu cirinya mempersatukan dan tidak memecah belah. Gitu ya para sadulur. Oh ya begitu. Dia nanti yang mengerti kitab sucinya, dialah yang akan menjadi Satria Piningit. Karena Satria Piningit itu adalah orang yang menggenapi dari hukum-hukum sang pencipta tadi. Gitu ya sadulur? Iya.
Dan Satria Peningit ini bakal lahir dari bangsa kita Nusantara. Sepakat nggak? Harus sepakat. Indonesia diprediksi bakal jadi mercusuar dunia. Kenapa? Karena akan lahir seorang Satria Peningit dari bangsa kita. Tapi sayangnya dia bukan hanya untuk bangsa kita. Sebenarnya bukan sayangnya sih, karena Satria Peningit akan lahir untuk merahmati semua alam semesta, untuk merahmati semua bangsa di dunia, walaupun casingnya dari bangsa kita. Jadi jangan merasa memiliki itu Satria Peningit ya, karena Satria Peningit itu berbicara untuk semua bangsa di dunia. Begitu para sadulur. Nah, Satria Peningit ini tidak bersembunyi dan tidak ada yang menyembunyikan. Kok seperti itu sih Mr. Slebor bisa bicaranya? Ya iya, ngapain dia sembunyi-sembunyi? Orang dia ada di tempat terang. Yang suka sembunyi-sembunyi itu biasanya maling. Satria Peningit mana ada dia tersembunyi? Dia tidak tersembunyi, tapi para sadulur dan saya yang mungkin tidak jeli siapa itu Satria Peningit, dan mungkin para sadulur sudah ketemu orangnya, tapi para sadulur tidak menyadari kalau itu Satria Peningit, karena seorang Satria Peningit juga tidak pernah akan mengaku siapa dirinya. Mana ada sih Satria Peningit nanti ngaku-ngaku bahwa saya lah Satria Peningit. Kagak. Tapi kenalilah ciri dari Satria Peningit. Ciri dari Satria Peningit adalah orang atau manusia yang menggenapi hukum sang penciptanya itu dengan kesempurnaan. Ya. Begitu nggak baru dulu? Iya begitu. Wah, ada tawon. Kalau di tempat saya namanya Bang Bara. Pertanda itu, pertanda. Jadi itu, rasa dulu. Kenali Satria Peningit. Bagaimana cara mengenalinya? Pelajari kitab suci para sadulur. Karena di sana para sadulur ketika mengerti kitab suci para sadulur, sadulur akan mengerti yang mana Satria Peningit itu. Kalau yang memecah belah, bukan. Kalau yang mengadakan pertumpahan darah, bukan. Yang jihad, suruh jihad ngebom, bukan. Karena seorang Satria Peningit, ya kan, itu untuk mempersatukan semua bangsa, untuk mensejahterakan semua bangsa. Begitu nggak para sadulur? Iya begitu, orang spiritual pasti banyak yang tahu. Ya harus tahu dong. Yang masih bilang Satria Peningit tersembunyi, makanya belajar kitab sucinya. Ya, kitab suci yang mempersatukan dan tidak memecah belah, maka para sadulur akan mengerti yang mana nanti Satria Peningit itu. Hanya yang harus para sadulur mengerti adalah Satria Peningit itu bukanlah sebuah nama manusia, bukan. Tapi Satria Peningit adalah gelar dari si manusia itu tadi. Jadi yang mana orangnya? Ya kenali aja cirinya. Mau namanya si Usep, mau namanya si Ahmad, si John ke, si Petruk ke, si Gareng ke, nggak masalah. Tapi kenalilah cirinya. Karena seorang Satria Peningit adalah yang akan menggenapi hukum-hukum dari Sang Pencipta. Iya ya? Iya, seorang Satria Peningit itu yang akan menjalankan sistem hukum dan ketetapan dari Sang Pencipta kita. Untuk merahmati semesta alam, cai. Kerennya begitu. Ya, jadi para sadulur kenali, belajar kitab sucinya. Dan nanti para sadulur mengerti yang mana nanti Satria Peningitnya. Jangan sampai ketika dia muncul, para sadulur tidak tahu. Karena seorang Satria Peningit itu banyak akan berbenturan. Berbenturan dengan apa? Dengan penguasa-penguasa sistem. Gitu. Penguasa sistem di mana? Ya di muka bumi ini.
Karena dia nanti yang akan mengganti sistem itu menjadi sistem dari Sang Pencipta. Karena sekarang sistemnya udah hancur marut, hancur-hancuran. Ya, wabah di mana-mana, gunung meletus, gempa bumi, banjir apa segala macam. Ini kan hanya pengulangan. Setiap ada bencana, ada segala macam, pasti akan munculnya seorang Satria Piningit. Tapi yang mana? Makanya kenalin dari kitab suci. Nah, baca tuh kitab sucinya, baca, tapi jangan ditafsir-tafsir, jangan dipikir-pikir dulu, baca. Kitab suci itu isinya firman-firman Sang Pencipta. Ini kan, untuk tahu maksud dari Sang Pencipta, ya tanya lagi sama Sang Pencipta. Jadi jangan ayat ditafsirkan dengan cara berpikir kita, tapi ayat dijelaskan dengan ayat. Itu yang tahu omongan Sang Pencipta adalah Sang Pencipta itu sendiri maksudnya. Gitu nggak perasa dulur? Ya begitu. Jadi kalau mengerti omongan Sang Penciptanya di kitab sucinya, oh ayat yang ini belum mengerti, jelaskan dengan ayat yang B. Ayat A belum mengerti, jelaskan dengan ayat C. Ayat C belum mengerti, jelaskan dengan ayat yang D. Kan seperti itu. Jangan dijelaskan dengan cara berpikir kita. Kalau dijelaskan dengan cara berpikir kita, nanti jatuhnya adalah prasangka. Kalau prasangka, siapa yang bertanggung jawab? Masing-masing cara berpikir manusia ini berbeda. Maka biarkan ayat menjelaskan ayat. Ayat menjelaskan ayat. Gitu nggak perasa dulu? Iya, harus begitu. Kalau ayat dijelasin cara berpikir kita, nanti mabok. Biar jangan mabok, salah ada. Nih. Jadi, balik lagi, untuk memahami siapa Satria Piningit yang bakal muncul, kenali Satria Piningit dari kitab suci para sadulur. Yang mana saja, yang penting kitab sucinya mempersatukan dan tidak memecah belah. Jadi bukan Satria Piningit itu nanti tersembunyi, tidak terlihat. Nanti kelihatan kalau para sadulur mengerti kitab sucinya. Tugas dia ini berat. Karena dia akan menggeman misi menegakkan sistem di muka bumi. Sistem siapa? Ya, sistem hukum dan ketetapan dari Sang Pencipta kita. Begitu dia muncul di permukaan, dia akan menegakkan sistem, menegakkan hukum dari sistem hukum Sang Pencipta. Maka dia harus dijaga. Karena banyak penguasa sistem yang tidak akan suka dengan hadirnya dia. Begitu. Gitu nggak para sadulur? Ya begitu. Nanti begitu dia muncul, bisa dibilang, wah dia ini orang sesat, dia ini orang nggak bener, dia ini orang ngaco dari segala ajaran, dia inilah itulah apa segala macam. Itu udah biasa. Para nabi juga dulu begitu. Nggak ada nabi yang bener, nggak ada. Buat orang yang nggak bener. Semua ajaran Rasul itu ajaran sesat, hanya bagi orang yang tersesat. Kalau dia tidak tersesat, semua ajaran Rasul itu benar. Karena ajaran Rasul itu adanya di kitab-kitab suci. Gitu para sadulur. Iya. Kalau para sadulur percaya, baca kitab sucinya. Nih, kitab sucinya jangan taruh mulu tuh di rak buku. Ngapain? Jadi berhala. Taruh mulu di rak buku, taruh di bawah meja baca, dibaca juga kagak. Terus ngapain dibeli? Ngapain punya? Biar kelihatan mata tetangga. Begitu datang, kitab sucinya keren. Begitu dibuka, wih, masih harum. Wih, masih keren. Kalau kitab itu masih bagus, masih keren, itu tandanya jarang dibaca itu kitabnya. Kalau sering dibaca, waduh, itu mungkin kitabnya udah agak lusuh. Udah agak melipet-lipet dikit-dikit deh kan. Kalau yang masih keren, masih rapi, ada bungkusnya, malas bacanya.
Jadi gitu para sadulur, kenali Satria Piningit itu dari ajaran-ajaran kitab suci. Iya, kalau bukan dari kitab suci, para sadulur nggak akan ngerti siapa Satria Piningit. Gitu nggak para sadulur? Harus begitu. Ya, buat para sadulur juga, ya kan. Ayo sama-sama kita, sama-sama pelajari kitab-kitab suci kita. Yang mana saja nggak masalah. Yang penting mempersatukan dan tidak memecah belah. Pasti akan tahu siapa nanti yang akan muncul Satria Piningit. Betul. Aneh kadang-kadang sebenarnya. Bicara Satria Piningit kontroversi. Gara-gara Mr. Slebor ngebahas Satria Piningit, yang nelpon jadi banyak. Karena wah di situ banyak yang akhirnya bilang, wah periuk saya terguling nih, ngomongnya jangan keras-keras. Mr. Slebor mana ada keras-keras. Orang Mr. Slebor ngomongnya pakai logika yang masuk-masuk akal aja dan mudah dicerna. Mr. Slebor juga bukan pendidikan yang kelas tinggi, high class, bukan. Maka bahasanya juga kayak begini. Bahasa tukang sayur. Bahasa yang gampang-gampang aja. Orang nggak penting itu bahasa kelas tinggi. Bahasa yang mahal itu adalah bahasa yang sederhana. Bahasa yang sederhana itu bahasa yang mudah dipahamin sama siapapun. Gitu. Jadi bukannya bahasa begini begitu kelas tinggi, begitu ngomong orang nggak pada ngerti. Kalau nggak pada ngerti, sehebat apapun bahasanya, itu bukan bahasa hebat, itu bahasa kelas rendah. Gitu nggak para sadulur? Iya. Nah, buat para sadulur nih, nanti dia kan bakal tahu itu Satria Piningit. Ini ya bakal tahu. Baca kitab sucinya yang benar. Oke para sadulur, baca, ya kan. Kalau enggak, introspeksi dah sama diri kita. Gimana keadaan kita sekarang? Apakah kita senang? Apakah kita susah? Apakah kita terlalu banyak masalah? Atau semua cobaan melimpah diri kita? Gimana? Iya, banyak yang ngomong susah, banyak masalah, kan mau begitu, hidupnya miskin kismin. Kenapa sih jadi miskin? Kenapa sih jadi susah? Uang penciptanya sangat kaya, gitu nggak? Iya, maha kaya dia. Kenapa kita susah? Jawabannya cuma satu, kita nggak kenal dia. Biar kepada dulu, iya nggak kenal. Tapi laganya sok kenal, sok deket, SKSD, sok kenal, sok deket, sok tahu terakhir. Padahal kita nggak pernah tahu. Orang kitab sucinya aja nggak pernah dibaca. Taruh mulu di lemari, taruh mulu di rak buku. Baca dong, baca. Maka nanti hidupnya nggak akan susah. Tapi hidup yang bagaimana? Hidup secara materi atau hidup yang secara kebahagiaan? Secara kebahagiaan. Nah, walaupun kita miskin harta, tapi merasanya kita adalah kaya dengan keilmuan. Oh banyak. Karena miskin itu banyak orang banyak duit, tapi dia sangat miskin sebetulnya. Tapi banyak orang yang dilihatnya susah, padahal dia sangat kaya. Kenapa dia sangat kaya? Dia pandai menikmati hidupnya dalam keadaan apapun. Dia selalu bersyukur, dialah orang yang kaya. Maka syukuri nikmat ini dan cari pencipta kita. Kalau masih saja dirundung masalah, iya nggak bersyukur sih. Mau bersyukur, cari siapa pencipta, gimana ajarannya, gimana sistemnya. Maka pasti para sadulur nggak akan susah. Kenapa? Mencari sang pencipta ya gampang. Mencari sang pencipta, teleponnya juga ada. Iya, nomor teleponnya juga ada.
Iya, penasaran? Iya, telepon dong. Telepon itu nomornya harus benar. Kalau satu digit aja salah, ya kagak bakal nyambung. Nih, kalau mau tahu siapa sang pencipta, telepon aja langsung ke sang penciptanya. Iya, telepon. Halo sang pencipta, saya hambamu, kan gitu. Berapa nomor teleponnya? Jadi nomor telepon ya kan. Tapi ada nomor teleponnya khusus bagi yang mau berpikir sehat. Nomor teleponnya nih 1146236. Itu telepon sang pencipta, pasti nggak bakal salah. Kenapa? Nggak kedengeran. Nih 1146236. Masih kurang jelas? Iya bener, biar nggak salah nyambung. Teleponnya 1 4 6 2 3 6. Nomor teleponnya ya, catat ya, jangan lupa. Itu tuh, temuin dia di situ, telepon dia di situ. Nanti para sadulur dijelaskan sama sang pencipta langsung. Itu para dulur. Iya. Nomor teleponnya tersirat. Iya, tersirat. Buat yang mau baca kitabnya. Gitu para sadulur. Ini antik nih. Hari ini ngomongnya agak ngelantur, ngocehnya kesana kesini, tapi nggak apa-apa. Habis aneh-aneh sih para sadulur. Ya, para sadulur yang aneh-aneh maksudnya. Kalau yang nonton tayangan Mr. Slebor sih, ya kan, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, dan orang-orang yang mau berpikirnya luas. Ya. Salam satu perjalanan, berarti kita cocok. Buat yang nggak cocok, tutup tayangan Mr. Slebor. Buat yang cocok, buat yang sejalan dengan obrolan Mr. Slebor, ya kan, tolong subscribe, share, subscribe, komen, like, and share. Mr. Slebor ngomong bahasa Inggrisnya belepetan, maklum, biasa di gunung. Ya. Jangan lupa tuh kepoin omongan Mr. Slebor. Kalau masuk di otak kalian, di akal kalian, ya tongkrongin terus tuh, pantengin channel Mr. Slebor. Kalau ada kesalahan dari Mr. Slebor, yang lebih ngerti tolong ajarin Mr. Slebor. Ya, gitu. Karena Mr. Slebor tetap membuka diri buat siapa saja yang mau mengajari Mr. Slebor, karena Mr. Slebor juga tahu masih banyak kekurangan di sana sini, banyak yang harus ditambalin sana sini. Gitu nggak pernah dulu? Ya begitu. Ya, ya ditutup lagi nih. Satria Piningit, ya kan? Kalau mau tahu ciri Satria Piningit, baca kitab sucinya, baca, telaah, cermati, dan pahami. Ketika Satria Piningit itu muncul, para sadulur akan tahu siapa dia. Namanya nggak penting, karena Satria Piningit itu cuma gelar dari manusia yang menjalankan hukum dan ketetapannya sang pencipta, atau manusia yang menggenapi dari sistem-sistem sang pencipta itu tadi, sistem dan ketetapan hukum sang pencipta tadi. Gitu nggak? Iya, begitulah para sadulur. Jadi jangan susah-susah. Kalau susah-susah, iya, nanti juga kalau susah-susah, iya. Kalau susah-susah mikirnya, nanti nggak bakal kenal Satria Piningit. Ya, pokoknya ketika para sadulur mengetahui dia, jaga dia di mana saja. Karena
sistem-sistem kekuasaan, sistem-sistem dunia yang sedang berlaku tidak akan suka dengan dia. Karena kenapa? Satria Piningit ini akan mengganti sistem-sistem penguasa dunia dengan sistem-sistem ketetapan dari Sang Pencipta itu tadi. Maka harus jaga dia. Jaga. Lagi mana mau jaga? Kenal juga kagak, tahu juga kagak. Gitu para sadulur. Iya, kenalilah dia. Oke, para sadulur. Gitu aja deh ya. Ya, jadi Satria Piningit itu tidak tersembunyi dan tidak disembunyikan. Dia itu nyata ada. Mungkin para sadulur sudah bertemu dengan orangnya, dengan manusianya, tapi tidak tahu. Gitu. Bakal taunya. Buka kitab suci dari Sang Pencipta. Dan telepon Sang Pencipta, jangan salah nomor. Jangan salah nomor. Kalau salah nomor enggak nyambung. Mencari keridhaan Allah, mencari keridhaan Gusti, mencari keridhaan Tuhan, mencari keridhaan Siang Widi. Jangan di mana-mana ada, di kitab suci aja. Kalau di tempat lain nanti salah nomor. Kalau salah nomor gawat, nggak nyambung. Kalau nggak nyambung nanti, ya kan, otak kita juga nggak nyambung. Jadi biar nyambung, ya kan. Nomor telepon kitab suci, nomor telepon Sang Pencipta, salah satunya 1146236. Ingat ya, nomor teleponnya jangan salah sambung. 1146236. Gitu ya para sadulur. Gitu aja dah. Ya. Ngomongnya agak buru-buru. Takut keburu hujan. Oke lah para sadulur, kalau gitu Mr. Slebor mohon pamit dulu ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Maaf kalau ada omongan Mr. Slebor yang tidak dipahami. Ya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampurasun.